sahabat Proxima semuanya, kembali lagi di Dengan Laura. Kali ini kita akan lanjutin yang part 2. Nah, untuk part 2 ini kita akan membahas tentang perjuangan fisik loh, yaitu berbagai macam pertempuran. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas medan area. Ya, pertempuran medan area adalah sebuah pertempuran yang dilakukan oleh Nika dengan masyarakat Medan. Kenapa sih pertempuran medan area bisa terjadi? Ada apa ya? Ya, benar sekali. Habisnya Belanda sih nyari perkara. Masa iya lencana merah putih Indonesia diinjak-injak? Ya masyarakat Medan marah dong. Ditambah lagi orang Medannya diberi batasan sama orang Belanda. Belanda memberi batasan terhadap wilayah-wilayah Medan. Ya memuncak dong kemarahan orang Medan. Maka pertempuran tak bisa dihindarkan lagi. Terjadilah pertempuran medan area. Selanjutnya pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi antara Inggris yang mewakili sekutu dengan masyarakat Ambarawa loh. Nah, pertempuran ini terjadi gara-gara sekutu nih yang melenceng dari tugasnya. Seharusnya tugas sekutu itu datang ke Indonesia untuk mengurusi tawanan perang. Tahu-taunya sekutu malah mempersenjatai tawanan perang tersebut. Jadi nggak sesuai dong dengan tugasnya. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat Ambarawa marah dan terjadilah pertempuran Ambarawa. Selanjutnya, peristiwa arek-arek Surabaya. Nah, arek-arek Surabaya nih pasti tidak asing lagi kan di telinga teman-teman semuanya. Ya, benar sekali. Arek-arek Surabaya adalah sebuah pertempuran antara sekutu yang diwakili dengan Inggris loh dengan masyarakat Surabaya. Nah, kenapa sih terjadi arek-arek Surabaya? Ya, karena awalnya pihak sekutu memberikan ultimatum kepada seluruh penduduk Surabaya untuk menyerahkan semua senjata mereka kepada Inggris. Tapi ternyata orang Surabaya nggak mau nih nyerahin semua senjatanya. Ya, akibatnya Inggrisnya marah dong. Langsung mengarahkan seorang tokoh yang bernama Malabi untuk mengeksekusi orang-orang Surabaya. Nah, ternyata dalam pertempuran ini, Malabinya malah ketembak mati nih sama orang-orang Surabaya. Akibatnya memuncaklah kemarahan orang-orang Inggris terhadap orang-orang Surabaya, yang sehingga menyebabkan adanya peristiwa arek-arek Surabaya. Selanjutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa ini terjadi tuh gara-gara sekutu loh. Sekutu malah menyuruh semua orang Bandung untuk mengosongkan wilayah Bandung Utara. Nah, ceritanya Bandung Utara ini mau mereka jadiin markas loh. Nah, orang-orang Bandung gak terima dong. Akibatnya mereka, orang-orang Bandung ini menyarankan sebuah usul bahwasanya Bandung Utara lebih baik dibakar aja nih daripada dikuasai sama orang sekutu. Akibatnya benar sekali, Bandung Utara betul-betul dibakar oleh orang Bandung sendiri. Tujuannya supaya pihak sekutu tidak menguasai Bandung Utara. Nah, jadi orang Bandung bilang nih, ya udah deh, kalau seandainya Bandung itu tidak bisa kami nikmati, berarti orang sekutu juga nggak bisa menguasainya. Jadi inilah sebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya, ada serangan umum 1 Maret nih. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman loh. Nah, serangan ini juga tertuju kepada Jogja. Kenapa? Iya, karena hari itu Belanda berusaha menyerang Jogja. Penyerangan Belanda terhadap Jogja inilah yang disebut sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Jadi, ceritanya Jenderal Sudirman ingin merebut kembali Jogja dari tangan Belanda dengan sebuah serangan yang bernama Serangan Umum 1 Maret ke arah Jogja. Selanjutnya, ada agresi militer Belanda yang pertama nih. Nah, agresi satu ini terjadi tuh gara-gara Belanda loh. Belanda melanggar perundingan Linggarjati. Awalnya, Belanda itu mengakui wilayah Indonesia cuma 3 loh, Sumatera, Jawa, dan Madura. Ternyata Sumatera, Jawa, dan Madura nih malah diserang nih sama Belanda. Nah, penyerangan Belanda terhadap wilayah Indonesia inilah yang disebut sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya, ada agresi yang kedua nih teman-teman. Nah, agresi kedua ini tuh gara-gara Belanda loh. Belanda melanggar perundingan Renville. Kalau agresi satu tadi kan Belanda melanggar perundingan Linggarjati nih. Nah, kalau yang kedua ini Belanda melanggar perundingan Renville. Dengan cara apa? Ya, tepat sekali. Belanda menyerang wilayah Jogja sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia. Nah, ternyata agresi 2 memberikan beberapa dampak loh terhadap Indonesia. Yang pertama, gara-gara agresi militer 2, pemerintahan Indonesia berstatus darurat loh. Makanya nanti muncul yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Yang kedua, gara-gara agresi 2, presiden ganti nih dari Soekarno ke Syafruddin Prawira Negara. Jadi ceritanya hari itu Soekarno kan ditangkap tuh. Jadi kan nggak bisa tuh melaksanakan pemerintahan Republik Indonesia. Akibatnya Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk melaksanakan pemerintahan. Maka hari itu diangkatlah Syafruddin menjadi presiden sementara Indonesia.
Selanjutnya, gara-gara agresi 2, ibu kota kita pindah loh. Ya, pindah dari Jogja ke Bukit Tinggi. Kok bisa pindah ya? Ada apa? Ya, benar sekali. Hari itu Belanda kan menyerang Jogja nih. Otomatis Jogja dikuasai sama orang Belanda. Jogja nggak bisa lagi jadi ibu kota. Akibatnya ibu kota pindah ke Bukit Tinggi. Lah, kok bisa Bukit Tinggi sih? Ya, tepat sekali. Karena hari itu presiden sementara kita Syafruddin sedang berada di Bukit Tinggi loh. Maka wajar aja kalau ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi. Dan bersambung. Oke, kita lanjut ke part 3 ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya ada yang tahu nggak salah satu contoh perjuangan diplomasi? Yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan akhir kata, Laura undur diri dulu ya. Sampai jumpa. Dadah.